Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengumpulan data dalam metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Ada beberapa teknik atau cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, karena pengumpulan data sangat ditentukan oleh metode penelitian. Apakah itu data kuantitatif ataupun data kualitatif. Nah, untuk sumber data, untuk pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam pengumpulan data penelitian, sumber data dapat berupa seperti rekam medik rumah sakit, badan atau instansi resmi terkait dengan data kesehatan seperti survei demografi atau kesehatan Indonesia. Tetapi dapat pula berasal dari masyarakat atau penderita itu sendiri ataupun dari tenaga kesehatan. Nah, sumber data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitiannya. Kemudian, pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi, dan keempat pemeriksaan. Kemudian untuk metode pengambilan data kualitatif ada observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan. Jenis metode pengumpulan ada wawancara dan pemeriksaan. Untuk yang pertama wawancara, jenis instrumen datanya yaitu pedoman wawancara, daftar cocok atau checklist, telepon survei. Yang kedua yaitu pemeriksaan, jenis instrumen datanya lembar pengamatan, panduan pengamatan, daftar cocok, sistem kategori, dan sistem skala. Untuk selanjutnya, pengertian dari wawancara mendalam adalah cara pengumpulan data dengan cara langsung bertatap muka dengan dua orang informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Bisa dilakukan pada riset kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipan. Diusahakan wawancara berlangsung, informasi orang sedang mengobrol. Kemudian untuk karakteristik wawancara, yang pertama digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan 1-2 orang saja, menyediakan latar belakang secara detail seperti opini, nilai-nilai, motivasi, pengalaman-pengalaman maupun perasaan informan atau responden. Yang kedua, memperhatikan bukan hanya jawaban verbal, tapi juga observasi yang panjang mengenai respon-respon non-verbal. Kemudian, dilakukan dalam waktu yang lama dan berkali-kali. Pertanyaan tergantung pada informasi apa yang ingin diperoleh dan berdasarkan jawaban informan yang dikembangkan oleh periset. Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara, harus kondusif dan akrab. Catatan, buat transkrip wawancara terlebih dahulu, bagi dalam beberapa topik, lakukan pemisahan sesuai kategori. Yang kedua yaitu observasi. Penelitian mengamati atau mengukur dan mencatat kejadian yang sedang diteliti dalam sebuah lembar observasi yang berisi variabel yang diteliti. Bisa digunakan dalam studi kualitatif, tetapi juga dapat digunakan pada studi kuantitatif. Di sini ada lembar observasinya, contoh lembar observasinya. Kemudian ada metode pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama ada kuesioner atau angket, wawancara, biasanya berstruktur, dokumentasi, rekam medis pasien, dan pemeriksaan. Untuk yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung atau melalui media tertentu. Pengumpulan data dengan teknik kuesioner atau angket ini memiliki beberapa kelebihan seperti biaya relatif murah, hemat tenaga, dapat diulang cepat. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu jawaban tidak spontan, banyak terjadi non-respon. Kemudian untuk pemeriksaan adalah teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, USG, CT scan, dan lain-lain.
Data yang dihasilkan dapat berupa data kuantitatif atau numerik ataupun kualitatif. Nah, untuk pedoman pembuatan kuesionernya, kuesioner penelitian. Dalam pembuatan kuesioner penelitian, maka sebelum menyusun daftar pertanyaan untuk pengambilan data, penelitian harus sangat memperhatikan variabel apa yang akan diteliti dan tujuan penelitiannya. Kuesioner penelitian disusun berdasarkan variabel penelitian. Selain itu, untuk mempermudah juga perlu disusun kisi-kisi kuesioner sebelum penyusunan guna mempermudah peneliti. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kuesioner. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan ditulis dalam kalimat sederhana, singkat, dan jelas. Tidak boleh memiliki arti ganda, tidak menyinggung perasaan. Usahakan responden tidak perlu mengingat masa lampau. Yang terakhir, usahakan responden tidak perlu menghitung. Untuk bentuk-bentuk pertanyaannya, yang pertama ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup memiliki option jawaban, contohnya seperti jenis kelamin, dan untuk pertanyaan terbuka dapat menjawab sesuai apa yang responden tahu atau rasakan, contohnya kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.